kita follow up sama orang supaya kesannya itu nggak memaksa, ya, supaya sekali lagi kesannya itu nggak memaksa. Nah, ini tak kasih tips-tipsnya teman-teman, ya. Nah, next. Nah, ada 4 cara pendekatan approaching yang klien itu nggak suka loh teman-teman, dan kita harus belajar. Ya, pendekatan apa saja yang klien itu nggak suka. Yang pertama, pendekatan yang terlalu agresif. Ya, jangan terlalu memaksa klien untuk membeli produk kita. Kalau kita itu memaksa orang, terlalu nge-push, orang ya mikir-mikir teman-teman buat beli produk kita. Yang ada orang jadi antipati. Kalau orang sudah antipati, akhirnya orang nggak respect sama kita, ya orang tidak akan mau beli produk kita. Nah, yang kedua adalah klien tidak menyukai agent yang nggak ngerti produk. Nah, oleh karena itu kita harus mau belajar, mau training, ya. Klien mengharapkan agent yang mengetahui produk dengan baik. Jadi ketika ditanya, si agent punya kemampuan untuk menjawab, ya. Nah, jadi yang cara PDKT yang dibenci klien, ya, yang pertama adalah agent-agent yang pendekatannya terlalu agresif, agent-agent yang nggak ngerti produk sama sekali. Yang ketiga, next. Nah, agent-agent yang tidak mendengarkan kebutuhan klien, ya, artinya mereka cuma berjualan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya, yang penting aku dapat komisi, yang penting aku bisa closing. Ngapain aku mendengarkan kebutuhan calon nasabah? Ya, agent cuma fokus jual produk saja tanpa mendengar apa yang dibutuhkan oleh klien, sehingga merasa terabaikan. Ya, klien itu ingin dihargai dan dipahami, sehingga penting banget teman-teman, kita itu harus dengerin mereka. Nah, terus agent seperti apa yang dibenci sama klien, nggak disukai? Yang taktik menipu atau menyesatkan, misal menggunakan info-info yang tidak benar supaya gampang closing, ya, dalam menjual produk, ya. Ketika klien merasa tertipu, ya dia akan tidak trust dan tidak percaya sama kita, sama perusahaan, dan sama produknya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, ada 4 gaya pendekatan yang tidak disukai klien. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah yang suka maksa. Yang kedua, agent yang nggak paham produk. Yang ketiga, agent yang menjual tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang keempat adalah agent yang penuh dengan taktik menipu atau tipu muslihat. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau mau tanya, tulis di chat ya teman-teman ya, atau bertanya ya. Jadi kita meeting itu saya sebenarnya pengennya 2 arah. Supaya apa? Teman-teman di sini semakin banyak bertanya, semakin ilmu itu cepat diserap. Ya, oke, next. Nah, jika saat approaching dan follow up klien, klien bilang, nanti ya tak kabarin lagi. Ya, ingat ya, di sini ada siapa aja? Ada Dr. Noel, ada Sam, ada Ari, Anggi, Bastian, Citra, Indra, Ivan, Tony. Ya, nanti tak kabarin lagi deh. Ya, next Sam. Ketika ada orang bilang seperti itu, 90% bohong. Ingat ya, teman-teman ya, slide ini. Kalau ada klien bilang, nanti tak kabarin lagi, 90% itu bohong. Hanya 10% yang bisa dipercaya. Artinya apa? Dia ingin kabur dari kita. Dia nggak mau ambil dari kita. Dia males beli dari kita. Nah, fakta ini diapain teman-teman? Jangan diresponnya negatif, tapi kita harus responnya positif. Gimana ya supaya ketika kita prospek orang, kita itu nggak dapat omongan, nanti ya tak kabarin lagi. Nah, next. Nah, sering nggak kita dengar kejadian ini? Kapan Pak ambil? Ayolah Pak, mumpung ada promo loh, mumpung ada diskon loh Pak, mumpung lagi ada harga khusus loh Pak, kira-kira kapan? Pak, kapan? Bisa kabari saya secepatnya. Next. Hal-hal di atas kesannya itu sales banget. Bener nggak teman-teman? Kayak kita tuh ngarep-ngarep, ngejar-ngejar. Next.
Klien semakin dikejar, bukannya semakin mendekat, tapi semakin lari. Next. Maka, sebagus apapun perusahaan dan produk Anda, sebagus apapun perusahaan dan produk kita, maka reputasi brand kita makin lama makin turun. Dan bargaining power klien makin lama makin naik terus. Ada yang bisa sharing nggak sama saya? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan saya? Kenapa kalau kita itu kesannya ngejar-ngejar klien, kok kita itu semakin drop, tapi bargaining power-nya nasabah semakin naik? Ayo, ada tahu nggak alasannya apa? Apa sih alasannya? Oh, ya kan nasabah semakin takut tuh. Benar, nasabah semakin takut. Boleh. Ada lagi yang lain? Apa Tony? Tony, Tony. Apa Ton? Tony ada nggak? Nggak lagi nge-gym kan? Apa Ton? Ayo, kenapa? Kok kalau kita itu melakukan seperti itu, maka kita makin lama itu kelihatannya kita tuh semakin turun, semakin drop. Tapi harga bargaining power itu harga tawar ya. Harga tawarnya klien itu makin lama makin naik. Kenapa kira-kira? Kenapa Tony? Ayo Ton. Tulis di chat aja, nggak apa-apa. Kenapa? Ayo teman-teman yang lain mungkin udah mau berpendapat, boleh loh. Ayo, kenapa? Ah, no comment. Nah, ayo gimana? Kenapa? Kok dikit kok seperti itu? Gitu loh. Karena apa, teman-teman? Karena kesannya yaitu tadi, kita tuh ngejar-ngejar dan ngarep-ngarep dia. Gitu loh. Karena kita tuh terlalu kesannya kejar-kejar dan ngarep-ngarep dia terus. Sehingga makin lama kita tuh nggak punya wibawa. Kerasa ya? Bener ya? Nah, next. So, next time. Perlu teknik negosiasi yang baik. Jadi teman-teman, kita mendekati orang, follow up case orang, itu ada teknik negosiasinya loh. Nah, aku dulu juga sering blokir agen asuransi. Nah, kalau sekarang kamu kesulitan prospek, bisa karma loh, Tony. Nah, hati-hati loh ya. Ya, bercanda-bercanda. Ya, oke, next. Sehingga kita harus belajar dan tahu teknik negosiasi, teman-teman. Jadi kontrol harus di kita. Bukan kontrolnya itu ada di klien. Next time. Karena ya, kalau kita itu negosiasinya lemah dan harga tawar kita rendah, bargaining power kita rendah, klien ujung-ujungnya minta diskon atau minta komisi, minta cashback. Ayo, siapa yang pernah ngalami kayak gini? Jawab jujur dalam hati masing-masing. Ya, kalau Anda prospek orang, terus komisi Anda diminta, ya, terus uh, ujung-ujungnya klien kalian minta cashback, minta diskon, itu artinya kita tidak bisa ngontrol nasabah. Kita yang malah dikontrol sama dia. Bargaining power, harga tawar kita rendah dibanding dia. Next. Solusinya apa? Nah, solusinya, next time, benerin dulu mindset-nya kita. Nah, mindset apa? Buka, Sam. Next. Nah, mindset apa? Yang punya masalah siapa? Ini mindset pertama ya. Yang punya itu masalah itu siapa sih? Kamu atau saya, agentnya? Nangkep ya? Bener nggak? Siapa? Di sini ada siapa ya? Ari. Bener nggak, Ari? Kalau kamu nawarin orang, kamu cerita presentasi insurance ke orang, sebenarnya kamu cerita ke orang ini, itu kamu tuh bahas masalahnya siapa sih? Masalahmu atau masalahnya dia? Ayo.
Masalahnya siapa? Masalahnya dia kan? Bener nggak? Next, Sam. Nah, ini mindset berikutnya. Ya, teman-teman harus punya. Bahwa kalau semakin ditunda, semakin lama, masalah klien itu nggak segera diatasi. Problemnya masih di tangan klien karena problemnya dia keep sendiri. Ya, Bastian ya. Nah, jadi kalau makin lama makin cepat masalahnya cepat diatasi, problemnya kalau makin lama makin cepat masalah cepat diatasi dan ditangani karena problem di dia. Kalau problem dipegang terus makin lama makin baik enggak? Ya enggak, karena dikit sama dia terus. Ya nggak apa-apa kalau Bapak masih nunda-nunda makin lama. Artinya problemnya Bapak keep terus selamanya. Nah, ini yang tadi tak sampaikan ke kamu ya, Sam, waktu kamu konsul tadi sore sama saya. Jadi, ketika kita nawarin orang, terus orang itu alasan apapun lah, teman-teman. Nunda lah, nunggu budget lah, nunggu ini, nunggu itu. Sebenarnya dia itu yang secara tidak langsung ngekip mempertahankan problemnya dia. Makin nunda, makin lama gak ngambil insurance, ya sudah. Artinya dia nggak cepat dapat solusi. Nangkep nggak dari sini? Ayo, terasa nggak? Jadi kalau kalian itu prospek orang, terus orang itu nunda dengan alasan apapun, ya sebenarnya kan kita itu di asuransi ini kan kita itu ngasih solusi dari masalah dia kan. Di mana masalah dia ini yang dia itu nggak sadar, kita bukain. Nah, masalah gimana sih maksudnya ke Wahyu? Masalah risiko kehidupan. Bener nggak? Jadi orang itu kan semua hidup, orang hidup kan kayak kita, itu kan punya risiko kehidupan, teman-teman. Apa risiko kehidupan? Risiko sakit, kecelakaan, sakit kritis, risiko mati, risiko hidup terlalu lama. Bener nggak, teman-teman? Nah, risiko-risiko ini yang orang itu nggak sadar. Dan supaya sadar, dibukain. Ini loh, ada risiko di depan matamu. Ya, ada risiko di depan mata. Di mana kamu itu harus terbuka. Harus mulai mikirin tuh. Nah, ini loh cara ngatasi masalah atau problemmu dari risikomu itu aku punya produk. Ini loh solusinya. Nah, ketika dia menunda, artinya apa teman-teman? Dia kan tetap mempertahankan masalahnya. Nggak selesai-selesai. Nah, itu loh mindset yang harus dimiliki. Nangkep ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau bingung? Jadi ketika kita nawari orang, terus orang itu nggak respon, nggak usah baper teman-teman. Kita berpikiran aja, oh ya sudah, kamu tak kasih solusi, kamu nggak mau. Ya sudah, artinya kamu mengkeep problemmu sendiri. Nah, tinggal tunggu waktu, problem itu meledaknya kapan. Nah, kalau sudah meledak, belum tentu loh asuransi masih mau terima kamu. Oke? Nah, next. Nah, prinsipnya gimana? Nah, next, Sam. Harus sama positioning kita antara agent dan klien. Ini seringkali tak bahas ya, teman-teman ya. Terutama buat kalian yang suka minder. Ya, sebenarnya teman-teman, kita itu harus punya mindset posisi kita itu sama-sama klien kita. Entah dia itu sekaya apapun. Ya, kita harus taruh positioning kita sama. Next. Harusnya malah lebih tinggi kita. Supaya makin bagus, kita punya bargaining power lebih tinggi daripada klien-klien kita. Kenapa? Kok kita harus punya positioning lebih tinggi? Lo kan yang agent kita, yang ngerti produk kita, yang kasih solusi problem dia mengenai risiko kehidupan kita. Berarti harusnya yang punya bargaining power, punya harga tawar lebih tinggi siapa, teman? Kita dong. Bener ya? Next. Kalau klien itu bargaining power-nya tinggi dibanding kita, pasti apa yang terjadi? Ya, kalau ini kebalikannya, kliennya yang bargaining power-nya lebih tinggi, kliennya yang positioning-nya lebih tinggi daripada kita. Maka apa yang terjadi?
akan dibanding-bandingkan sama asuransi lain. Kalau gitu yang kedua, klien pasti akan minta diskon, cashback atau komisi. Nah, nangkep ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, mau tanya. Bargaining itu apa Boleh. tadi? Bargaining power itu harga tawar. Bargaining power itu harga tawar. Harga tawar itu maksudnya adalah kita itu harus punya sesuatu yang bisa ngalahin dia. Dan itu lebih tinggi. Ngerti ya? Harga tawar. Nah, Nah, kalau misal harus bargaining punya itu, harus punya kekuatan yang harus punya power lebih tinggi dari dia. Dari nah, segi ini loh ya, bukan segi materi loh ya. nah, kalau Makanya aku bilang tadi. agent baru tuh, Nah, agent baru mm-mm. yang belum punya prestasi, belum pernah punya kekeliling yang fantastis, Oke, bagaimana tuh? pakai sistem pinjam kekuatan dong. Oh. Nah, ini loh klaimnya punya leaderku, ini loh klaimnya punya timku di Prudential, timnya leaderku. Nah, gitu aja Sam. Nggak Makanya ngasih itu maka nggak masalah. Kenapa? Aku selama ini selalu, ya sekarang gini contohnya, kalau aku ditanya sama klienku, Wahyu, kamu pernah punya pengalaman klaim apa aja? Tak jawab. Waktu aku jadi agent, aku belum pernah punya pengalaman klaimku karena aku baru 1 tahun join di Prudential. Tapi kemarin aku itu dapat bukti klaim dari leaderku. Ini loh bukti klaimnya. Kalau apa? Bilang apa adanya. Oke, Nah, kok. toh aku juga percaya kok nanti kalau tim nasabahku semakin banyak, ya pasti pengalaman klaim itu ada. Tapi aku selalu berdoa kok supaya nasabahku jangan pernah ada klaim. Nangkep ya? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ngomongin bargaining power, ngomongin harga tawar, bisa dilihat dari apa? Tadi kan saya bahasnya prestasi dari bukti klaim. Itu terlalu ketinggian menurutku kalau prestasi. Minimal apa? Minimal kita itu ngerti produk, ngerti caranya klaim. Tapi kan aku masih baru. Gimana? Ya belajar. Gitu loh. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, next. Nah, terus mesti gimana? Nah, jadi kalau follow up atau approaching orang, stop Sam sampai ini aja Sam. Ya, oh iya, Bapak interestnya di mana? Kalimatnya yang lebih enak. Rencananya gimana toh Pak? Ya, nah ini poin nomor 3 ini yang sering saya lakuin. Ya, jadi kalau saya approaching orang, kalau saya follow up orang, saya selalu memposisikan diri di mana saya ini ya repot. Aku ini follow up, aku ini prospek, gak cuma kamu tok, gak cuma ngurusi kamu doang. Aku tuh punya kerjaan yang lain. Pak, kalau mau nanti kabarin ya Pak ya. Cuman saya izin kalau slow respon. Maaf ya Pak, karena ada beberapa klien yang saya tangani dan kadang saya meeting Zoom atau sedang urus klaim klien-klien kita. Nah, ini tak praktekin berkali-kali. Dan saya timbul perasaan yang lebih nyaman. Karena balik lagi, saya kesannya ketika approach atau follow up, saya tuh nggak maksa. Sorry ya, aku lupa reminder kamu kemarin. Aku kan harusnya reminder kamu buat ngisi daftar isian closing. Ya, yang daftar isian riwayat kesehatan dan riwayat dan biodata pribadi. Nah, sorry loh ya. Terus dia jawab, oh gak apa-apa Wahyu, aku yang sorry nggak cepet-cepet ngisi. Loh, enak nggak teman-teman? Enak. Ngerti ya teman-teman ya? Nangkep ya? Jadi saya sering pakai cara follow up seperti itu. Sorry ya, aku bahkan jujur loh, teman-teman. Sorry loh ya, aku lupa follow up kamu. Harusnya aku follow up kamu kemarin. Yang kapan hari tak itu. Nah,
Jadi memposisikan diri bahwa, sorry, aku ini jadi agent, gak cuma ngurusin kamu aja, gak cuma kerjaanku itu follow up case-mu doang. Karena kalau kita melakukan ini, teman-teman, nasabah itu kesannya nggak dikejar-kejar, gitu loh. Kalau kamu itu ngejar-ngejar dia terus, makanya kapan hari Citra, ada Citra ya, halo Citra, respon pakai angka 1 dong, Citra, kalau dengerin, ya. Nah, Citra curhat sama aku waktu itu. Aku tuh deketin orang ini loh, tapi orang ini nanti deh tak follow up lagi. Nanti deh tak follow up lagi gitu. Aku akhirnya kasih saran ke Citra. Citra, ayo prospek yang lain yuk, jangan orang-orang ini aja. Tujuannya apa sih Citra? Aku supaya membranding kamu di belajar menghadapi klien-klien itu supaya mereka nggak berpikiran bahwa Citra ini kok yang dikejar-kejar aku doang gitu loh, kayak nggak ada yang lain aja. Jangan-jangan cuma aku yang dikejar-kejar sama dia. Nah, itu loh tujuannya sebenarnya. Nah, tapi sampaikan Citra, gitu. Sorry loh ya, aku tuh harusnya kemarin ngingetin kamu lagi buat tanya asuransi yang mau diajuin itu seperti apa. Sorry loh ya, aku tuh lupa soalnya kemarin lagi ngurusin klaimnya nasabah. Anggap teman-teman. Oke, next. Artinya apa? Reputasi kalau kita melakukan itu, reputasi kita makin lama makin naik. Klien lihat kamu nggak cuma sales yang kejar-kejar, tapi kamu juga punya waktu prioritas yang harus kamu kerjakan. Sehingga klien akan lebih respect dan menghargai. Next. Nah, saat ngomong itu, jangan pakai nada sombong, tapi nada yang beneran. Jadi klien mikir kita nggak needy. Needy itu kita nggak ngarep-ngarep dia, teman-teman. Ya, next. Harus dengan how yang tepat. Kita tetap humble dengan tidak mengejar, maka reputasi kita juga akan tambah baik. Oh, you ternyata nggak ngejar-ngejar ya. Oh, you juga sibuk juga ya. Oh, you ternyata punya waktu yang valuable ya. Nah, itu loh teman-teman yang sebenarnya kalau nasabah punya pemikiran itu terhadap kita, maka nasabah itu boleh-boleh saja kok teman-teman sama kita. Gitu loh. Nah, sehingga kalian yang sering kali tanya sama saya, Ko Ayu, gimana ya caranya follow up supaya orang itu nggak ngerasa dikejar-kejar? Terjawab teman-teman dari slide ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, next kalau nggak ada. Nah, udah selesai ya, Sam ya. Nah, itu slide yang terakhir, teman-teman. Ya, so teman-teman, dari materi yang saya kasih hari ini, saya harapkan teman-teman bisa belajar secara real. Ya, teman-teman belajar secara real, belajar secara nyata, gimana sih cara approaching atau follow up ya sama calon nasabah kita. Ya, supaya apa teman-teman? Supaya kita itu follow up orang, pendekatan ke orang itu nyaman. Ya, balik lagi konteksnya adalah orang tidak pernah suka diburu-buru. Nah, padahal kadang-kadang kita apa namanya bingung ya, kita galau ya, bener nggak Sam? Kamu sering pernah cerita ke aku. Aku tuh galau loh kok, kalau aku tuh kejar-kejar nasabah, aku tuh follow up orang karena aku nggak pengen kesannya itu kayak nasabah itu kejar-kejar kita tuh kejar-kejar nasabah. Tapi di satu sisi aku juga butuh omset kok, bener nggak? Nah, kamu juga ingin dapetin kontes-kontes kok. Apa yang dilakukan? Kuantitinya yang ditambah, kuantitinya prospek yang digedein, teman-teman. Ya, diperbanyak, yang diprospek orangnya dibanyakin. Supaya apa? Ya, untuk meminimalisir kalau orang-orang yang fail tidak jadi ambil sama kita. Belum jadi ambil, ambil sekarang. Gitu ya. Gimana teman-teman? Materi hari ini berguna nggak? Saya harapkan berguna ya teman-teman ya. Yuk kalau teman-teman ngerasa berguna, kasih angka 1 dong supaya biar saya tahu siapa aja yang respon, siapa aja yang mendengarkan saya malam hari ini. Ya, oke, thank you Tony, thank you Citra, thank you Sam, thank Terima you kasih, Ko. Ivan, oke, thank you Dokter Noel ya. Ayo, siapa lagi? Saya pengen tahu nih, jangan-jangan HP-nya ditaruh ya. Oke, oke teman-teman ya, harus dipraktekin ya teman-teman ya. Saya kasih materi hari ini, kalau nggak dipraktekin ya percuma teman-teman.
Ya, tentunya tujuan saya bikin materi ini untuk kebaikan kita, ya. Oke, ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan, ya. Ko Wahyu, boleh nggak minta materinya tadi? Misal Ivan mau minta, boleh tak kasih Ivan bacaan lagi, ya. Yang teman-teman mau minta materi saya meeting, yang materi khusus approaching sama PDKT follow up sama tim, teman-teman boleh japri saya, nanti saya kasih, ya. Atau teman-teman punya kontaknya Sam, minta sama Sam boleh, karena Sam punya PowerPoint-nya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, teman-teman mungkin ada pertanyaan apapun, ya teman-teman boleh chat saya, ya. Buat Indra, ikutin dulu ya Indra. Tapi Indra ini pernah join di AIA ya sebelumnya, jadi sudah punya pengalaman juga dalam hal selling insurance, ya. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, menyediakan waktu buat hadir pada malam hari ini. Ya, sukses buat kita semua, ya. Dan go fight di bulan Mei ini, ya. Finish strong bulan Mei ini. Bye-bye. Thank you semua. Thank you ya, Sam, udah dibantu. Bye. Selamat pagi semua. Oke, thank you Ko Wahyu. Thank you semua. Thank you. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there's only one vision, and that's to be number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who will give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. We are number one. Take one more step.